Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PLBJ yang kelima yang beranggotakan saya sendiri, Dea Amanda Putri. Saya Anissa Takia Rifda. Saya Fauzia Aldini. Kami di sini akan mengerjakan tugas akhir PLBJ kami, yaitu kunjungan ke Kota Tua. Gerabah bunyi di berbagai tempat di pesisir utara Jawa Barat dan dari timur ke barat pada daerah aliran sungai-sungai Caraga, Citarum, Bekasi, Ciliwung, dan Cisadane. Persebarannya ke barat sampai ke Anyer termasuk Jakarta. Gerabah bunyi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerabah yang berwarna kemerahan dan gerabah yang berwarna keabu-abuan. Nah, selanjutnya itu ada masa bercocok tanam dan perunggu besi. Masa bercocok tanam ditandai dengan munculnya kemampuan bercocok tanam dan menjinakkan binatang yang menyebabkan manusia mulai menetap di perkampungan-perkampungan. Dari segi teknologi, muncul kemampuan penguapan atau mengasah alat-alat batu dan membuat gerabah sederhana. Sementara, masa perunggu besi dicirikan dengan munculnya kelompok masyarakat yang memiliki kepandaian khusus seperti pembuatan gerabah yang sudah maju dan artefak logam, serta pengerjaan kayu dan perahu. Situs-situs yang dipertemukan di sekitar Jakarta memperlihatkan kedua masa penghunian tersebut. Masa penghunian prasejarah yang paling tua yaitu masa berburu dan meramu sejauh ini belum pernah ditemukan di wilayah Jakarta. Selanjutnya ada Prasasti Tugu. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Purnawarman, Raja Kerajaan Taruma. Ditemukan pada tahun 1878 di Kampung Batu Tumbuh, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Melalui Prasasti Tugu diketahui bahwa Raja Purnawarman memerintahkan untuk menggali Sungai Gomati yang panjangnya 6.122 busur atau 12 km dalam waktu 21 hari. Selain Sungai Candrabaga yang telah digali sebelumnya, Sungai Candrabaga oleh para ahli dikaitkan dengan Kali Bekasi pada masa kini. Bambang Sumadyo memperkirakan bahwa pada saat penggalian sungai tersebut sedang terjadi musim kemarau, sehingga penggalian Sungai Gomati merupakan salah satu upaya untuk menghindari banjir yang saat itu menjadi ancaman di masa pemerintahan Purnawarman, sekaligus mengatasi kekeringan yang terjadi di musim kemarau. Selanjutnya ada wilayah Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara abad 5 Masehi, selain Kutai abad 4 Masehi yang meninggalkan prasasti-prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Nama Taruma berarti warna biru indigo yang di dalam bahasa Sunda masih memiliki arti yang sama. Tradisi Sunda mengenal nama ini sebagai warna alami yang berasal dari daun tarum yang dipakai sejak dahulu untuk mewarnai pakaian. Lalu ada perhiasan pengantin Betawi. Pakaian pernikahan Betawi dikenal dengan nama dandanan carenone pengantin Cine. Dari namanya sendiri terlihat bahwa pakaian tradisional ini sangat kental dipengaruhi oleh budaya Cina. Tidak hanya itu, perhiasan yang dikenakan pun juga erat dipengaruhi oleh budaya Arab yang meliputi tusuk kembang rumput, tusuk kembang kelape, kembang goyang, tusuk burung hong, cadar atau perhiasan yang menutupi wajah, kerabu atau anting-anting, dan lain sebagainya.
Lalu ada sejarah uang kertas dan logam Indonesia. Uang kertas ini diterbitkan pemerintah Republik Indonesia pada 17 Oktober 1845 dan dicetak oleh Percetakan Negara RI. Kala itu pembuatan dan pencetakan uang masih dilakukan oleh pemerintah. Baru pada tahun 1952, Bank Indonesia mengeluarkan uang kertas yang terdiri atas 7 pecahan, mulai dari 5 rupiah, 10 rupiah, 25 rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Pemerintah juga membuat uang dari bahan logam. Uang berbahan aluminium ini meliputi pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, dan 25 sen. Semua uang tersebut berbentuk lingkaran. Khusus pecahan 1 sen dan 5 sen memiliki lubang di bagian tengah. Selanjutnya datangnya VOC di Jayakarta dan pendirian Batavia. VOC adalah perusahaan dagangan multinasional tertua di dunia yang didirikan pada 20 Maret 1602 di Belanda. Kata company di dalam nama VOC tertinggal dalam memori orang Indonesia sebagai company atau kumpeni, yang menjadi salah satu kata informal yang cenderung mengejek yang dipakai secara informal untuk mengacu pada para pendatang Kaukasia. Selanjutnya ada Kalapa dan Jayakarta dalam catatan sejarah. Di dalam sumber-sumber sejarah yang ada, penulisan Sunda Kalapa setelah berganti nama adalah Jayakarta, yang artinya adalah kemenangan yang sempurna. Ada banyak versi penulisan Jayakarta, tetapi itu adalah hal yang jumrah karena penulisannya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Orang Belanda menulis nama kota ini dengan Jacatra, Jakarta, dan terakhir itu adalah Jakarta. Lalu ada Pangeran Wijayakrama. Pangeran Wijayakrama adalah penguasa Jayakarta di awal abad ke-17. Dia adalah bawahan Banten. Nama sebenarnya adalah Tubagus Sungerasa Jayawikarta sebagai penguasa Sunda Kalapa atau Jayakarta. Ia juga digelari Pangeran Jayakarta, atau tepatnya adalah Pangeran Jayakarta III, sebagai kelanjutan suksesi kepemimpinan wilayah Sunda Kalapa atau Jayakarta sejak dari Pangeran Jayakarta I atau Fatahillah dan Pangeran Jayakarta II Ratu Bagus Angke. Selanjutnya ada lukisan Van der Para, lukisan yang menggambarkan sosok Petrus Albertus Van der Para, salah satu seorang gubernur jenderal di Batavia, dilukis sekitar tahun 1761 hingga 1775 oleh seorang pelukis yang tidak dikenal namanya. Pada masa Kerajaan Dunia II, lukisan ini disimpan di rumah Jan Frank, seorang konservator lukisan pemerintah, dan sejak tahun 1950 menjadi koleksi dari Museum Batavia Lama, sekarang Museum Sejarah Jakarta. Nah, selanjutnya ada Banda Neira. Banda Neira sekelompok kecil kepulauan yang merupakan bagian dari Kepulauan Maluku, adalah kepulauan yang diperebutkan di dalam perdagangan rempah-rempah yang diperebutkan oleh Inggris dan Belanda di dalam rentan waktu dari 1585 sampai dengan 1620. Myristica fragrans atau yang kita kenal sebagai pala adalah emas di waktu itu, dan pala Banda merupakan yang terbaik sebelum bibitnya kemudian mulai ditanam di Sri Lanka, Grenada, Singapura, dan di mana saja kerajaan Inggris berkuasa. Dan yang terakhir ada penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah yang berukuran sangat kecil yang bahkan ketika saya ingin masuk pun harus menunduk karena jarak atap dan dinding lebih kurang hanya setinggi 1 meter tersebut adalah bukti nyata adanya penindasan yang dialami rakyat Jakarta zaman dulu. Di dalam penjara tersebut terdapat borgol yang diiringi batu sebagai pemberatnya. Ruang penjara tersebut sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Sekian video kunjungan ke kota tua kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.